Kita ke informasi pertama di Kompas Siang, Saudara. Pasangan selebritas Tarik Halilintar dan Aliyah Mas Said diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Group di Polda Metro Jaya. Didampingi kuasa hukum, Tarik Halilintar dan Aliyah Mas Said tiba di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu siang. Keduanya dimintai keterangan terkait dugaan penipuan perjalanan umroh yang melibatkan PT Khazanah Tama Internasional atau Hanania Group. Iya. Kenapa kok bisa rusuh? Kebetulan kami hadir kooperatif untuk menyampaikan ya dalam tanda kutip ya hubungan kami dalam hal ini klien saya Aliyah dan Tarik terkait dengan Hanania Group. Jadi pertamanya ini memang sebetulnya untuk approach dari Hanania Group ini, Hanania Group lah yang meng-approach pertama ke Tarik. Ini sudah lama, itu sebelum mereka berdua menikah bahkan. Cuma memang ya mungkin Tariknya juga belum pas, belum cocok segala macam, akhirnya didiemin, menikah segala macam. Udah di tahun 2025 akhirnya di-approach lagi, itu pada bulan November. Ini mereka yang meminta untuk mengajak kerjasama. Tarik ini diberikan benefit ya dalam tanda kutip, Tarik dan Aliyah ya, mendapatkan benefit itu adalah untuk diberangkatkan untuk Tarik, Aliyah dan Arash. Sementara di kasus lain, saudara selebritas yang juga utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Raffi Ahmad, disebut dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di Ditjen Bea Cukai. KPK membenarkan jika nama Raffi Ahmad juga sudah muncul di proses penyidikan. Nama Raffi Ahmad, utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, pertama kali muncul di sidang terdakwa korupsi importasi barang Ditjen Bea Cukai dengan terdakwa pimpinan Blu-ray Cargo Group, John Phil. KPK membenarkan jika nama Raffi Ahmad juga sudah muncul di proses penyidikan. Ada fakta, Raffi Ahmad sempat berkunjung ke kantor PT Blu-ray di Amerika Serikat untuk menitipkan 2 unit laptop. Meski begitu, KPK belum mengembangkan fakta itu lebih lanjut dalam penyidikan kasus korupsi di Ditjen Bea Cukai. Namun tidak menutup kemungkinan KPK mengembangkan fakta itu bila ditemukan bukti lain yang merujuk pada tindak pidana korupsi. Fakta ada di persidangan terungkap, di pemeriksaan juga, karena itu dari pemeriksaan saksi ada saudara RA ya. Ini seperti apa? Ya betul, karena memang itu sudah fakta persidangan, artinya itu juga dari hasil pemeriksaan saksi-saksi ketika di proses penyidikan. Betul itu ada fakta saudara RA itu menitip, tapi kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan. Karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan laptop, mungkin karena ada perkenalan atau siapa. Istana melalui Mensesnek, Prasetyo Hadi menanggapi setelah nama utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda Raffi Ahmad dikaitkan dengan kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Prasetyo tidak memberikan tanggapan spesifik terkait kasus itu dan justru mengajak semua pihak fokus bekerja sama dalam pemulihan ekonomi nasional. Belum. Mari kita sedang berkonsentrasi sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Ya, seluruh sektor pelaku ekonomi mari kita bekerja keras untuk memastikan bahwa ekonomi kita dalam keadaan yang baik, tumbuh, dan marilah kita saling bekerja sama. Dituduh terlibat dalam dugaan korupsi importasi, Raffi Ahmad membantah. Ia meminta pendampingan hukum dari pengacara Hotman Paris. Melalui akun Instagramnya, Hotman memastikan Raffi Ahmad akan menjelaskan perihal namanya yang muncul di sidang kasus dugaan korupsi di lingkungan Bea dan Cukai. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang telah memfitnah dia. Ya, katanya nama dia disebut-sebutkan dalam sidang soal Blu-ray Cargo Import. Ya, kami sudah sepakat sama Raffi Ahmad akan melakukan konferensi pers di hari Kamis ini jam 2
Kasus Blu-ray Cargo adalah kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait manipulasi jalur importasi barang ilegal di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kasus ini melibatkan petinggi perusahaan logistik PT Blu-ray Cargo dan sejumlah pejabat tinggi Bea Cukai, serta turut menyeret nama selebritas yang juga utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda Raffi Ahmad dalam proses persidangan. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Harga bahan bakar minyak jenis Pertamax naik 32%. Masyarakat lakukan berbagai cara untuk siasati kenaikan harga. PT Pertamina Patraniaga lakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi Pertamax RON 92 dan Pertamax Green RON 95. Pertamax RON 92 naik 32% dari Rp12.300 per liter jadi Rp16.250 per liter. Pertamax Green RON 95 naik 31,8% dari Rp12.900 per liter jadi Rp17.000 per liter. Kenaikan ini dikeluhkan oleh pengguna Pertamax. Pengemudi ojek daring terpaksa mengurangi jumlah pembelian untuk tetap mengisi BBM jenis Pertamax. Paling makan di rumah sama beli air aja sih, biasanya kan suka beli kopi juga ya. Ya paling cuma air putih aja sih sekarang buat beli bensin lah, nuker bensin intinya. Kurangin biaya konsumsi untuk bisa beli bensin ya, tetap Pertamax. Nah Mas, ini kan kalau yang lain saya lihat ada sebagian yang beralih nih ke Pertalite. Masnya kenapa nih tetap milih isi BBM Pertamax meski harganya naik 32%? Yang pertama emang karena udah dari dulu pakai Pertamax, sekalinya pakai Pertalite itu memang ada gangguan di motor. Jadi ya udahlah, kita coba usaha lebih keras aja, tetap pakai Pertamax saja udah. Kenaikan harga Pertamax berdampak bagi pengendara, terutama masyarakat yang sehari-hari menggunakan Pertamax untuk mobil maupun sepeda motor. Di Bandung, sejumlah warga mengaku harus menambah anggaran transportasi harian di tengah kenaikan berbagai kebutuhan pokok. Imbas dari kenaikan harga BBM jenis Pertamax, antrean panjang terlihat di salah satu SPBU Kota Bandung untuk mengisi Pertalite. Banyak kendaraan roda 2 yang semula menggunakan jenis BBM Pertamax beralih menggunakan Pertalite untuk menyesuaikan kondisi keuangan. Kenaikan harga bahan bakar minyak mulai berlaku dan berdampak langsung pada aktivitas distribusi serta mobilitas kendaraan di sejumlah titik. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita langsung terhubung dengan jurnalis Kompas TV yang berada di sejumlah SPBU. Sudah ada Claudia Carla bersama juru kamera Bodia Vimala di Jakarta dan juga ada Mita Handayani dan juru kamera Sunandar di Bandung, Jawa Barat. Kita akan ke Jakarta terlebih dahulu. Selamat siang Carla, bisa dijelaskan Anda sekarang berada di SPBU mana dan bagaimana kondisi terkini di sana? Selamat siang Lintang dan juga saudara, saat ini saya berada di SPBU Pejompongan Jakarta di mana terlihat dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax RON 92 dan RON 95 ini cukup signifikan terutama bagi pengendara sepeda motor maupun juga kendaraan roda 4 di mana saya akan langsung memperlihatkan kondisi antrian dari pengendara sepeda motor yang hendak mengisi bahan bakar minyak jenis Pertalite. Ini sangat panjang Lintang dan juga saudara, kondisi antrian panjang sepanjang kurang lebih 4 meter ini bahkan telah terjadi sejak pukul 7 pagi tadi di mana antrian saat ini saudara sudah terlihat dibagi akan ada 2 jalur dan tadi kami sempat berbincang dengan para pengendara sepeda motor yang hendak mengisi bahan bakar minyak jenis Pertalite ini. Mereka bahkan menunggu panjang antrian ini ataupun lama antrian ini hingga 30 menit Lintang dan juga saudara. Bahkan tadi dari pantauan kami tidak sedikit kemudian pengendara sepeda motor yang memilih untuk menyerah mengisi bahan bakar minyak jenis Pertalite dan terpaksa beralih ke Pertamax untuk
lebih mempercepat waktu tunggu. Dan di sebelah sisi yang lain yang saat ini terlihat ini adalah antrian pengendara sepeda motor yang hendak mengisi kendaraannya dengan bahan bakar minyak jenis Pertamax. Sangat terlihat perbandingannya cukup kontras, Lintang dan juga saudara, di mana tadi kalau kita lihat memang untuk antrian pengendara sepeda motor yang ingin mengisi Pertalite ini cukup panjang ataupun juga sangat panjang, dan di Pertamax ini tidak begitu panjang. Dan Lintang dan juga saudara, tadi kami juga sempat menanyakan kepada petugas SPBU apa kemudian yang menyebabkan panjangnya antrian kendaraan yang ingin mengisi bahan bakar minyak jenis Pertalite. Ini salah satunya, Lintang dan juga saudara, karena tidak sedikit para pengendara sepeda motor yang akhirnya memutuskan untuk beralih menggunakan bahan bakar jenis Pertalite dari jenis Pertamax yang biasanya dilakukan. Dan untuk mengetahui kemudian lama tunggu waktu dari antrian ini dan pendapat dari pengendara sepeda motor, saya akan langsung mencoba untuk menanyakan kepada salah satu pengendara. Halo Mas, izin dari Kompas TV, dengan Mas siapa? Mas Adri. Mas Adri, ini memang sehari-hari mengisi Pertalite atau seperti apa? Atau sebelumnya bahkan pernah Pertamax tapi beralih? Tergantung motor sih Kak. Kalau untuk sehari-hari kayaknya Pertalite sih. Cuman kalau untuk mesin, kalau anak muda sekarang kan biasanya motornya udah berubah kan. Jadi nah itu yang Pertamax ini nih agak bingung. Ini tadi udah nunggu berapa menit sih antriannya, kan kelihatannya panjang banget nih Mas? 20 menitan. Nah, Mas, mungkin sedikit tanggapannya terkait dengan kenaikan harga Pertamax. Sebelumnya kan juga sempat disebutkan juga beberapa, walaupun seringnya pakai Pertalite, ini kan kenaikan harga Pertamaxnya 32% ya. Ini seperti apa sih Mas? Agak kaget sih ya, apalagi kan ini Pertamax dadakan ya naiknya. Mungkin kalau naiknya 1.000-2.000 nggak jadi masalah, cuman ini kayak loncat ke 4.000 ya mungkin pada kaget sih. Mungkin harapannya Mas terakhir dengan harga BBM saat ini baik yang subsidi, Pertalite ataupun juga Pertamax? Mungkin kalau Pertamaxnya naik, Pertalite-nya harus stoknya selalu ada sih. Soalnya ada di beberapa Pertamina tuh yang stok Pertalite-nya habis, yang ada ready-nya tuh Pertamax. Jadi mungkin yang pemakai Pertalite agak bingung ya kayaknya kalau kayak gitu. Baik, terima kasih Mas. Hati-hati di jalan. Ya, saudara, demikian tadi perbincangan kami dengan salah satu pengendara sepeda motor yang mengharap ataupun berharap agar walaupun harga Pertamax ini saat ini naik, namun diharapkan untuk stok Pertalite ini tetap ada. Kembali ke studio. Baik, kita lihat ada perbedaan komposisi dari antrian di SPBU di bagian Pertamax dan Pertalite imbas dari naiknya harga Pertamax. Dari Jakarta kita akan beralih ke Bandung, Jawa Barat. Sudah ada Mita Handayani dan juru kamera Sunandar. Mita, bagaimana kondisi SPBU di Bandung? Bagaimana pantauan Anda di sana? Ya, selamat siang Lintang. Ini untuk kondisi di salah satu SPBU yang ada di Kota Bandung. Ini untuk bagian dari Pertalite, jenis BBM Pertalite bisa dilihat ini antriannya cukup panjang. Bahkan ini membuka 2 jalur seperti itu. Kalau beberapa saat yang lalu bahkan ini lebih panjang daripada saat ini karena memang banyak sekali yang sebelumnya menggunakan Pertalite saat ini beralih menggunakan Pertalite. Apalagi kalau misalnya dari sisi keuangan, perbedaan antara Pertalite dengan Pertamax pada saat belum naik seperti itu perbedaannya hanya 2.300. Namun saat ini perbedaan dari Pertalite ke Pertamax itu sudah 6.250. Jadi banyak sekali yang beralih seperti itu. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sisi dari seseorang yang berubah yang asalnya menggunakan Pertamax lalu menggunakan Pertalite, kita akan berbincang dengan salah satu masyarakat. Halo, selamat siang Kang. Siang. Namanya siapa nih Kang? Vito. Kang Vito tadi kan mengatakan sebelumnya menggunakan Pertamax, sekarang menggunakan Pertalite. Ini kenapa nih Kang? Ya sebenarnya karena gaya hidup aja sih, mempres budget lah. Mempres budget kayak gitu. Sebelumnya memang menggunakan Pertamaxnya dari awal punya kendaraan seperti itu ya? Iya, karena kan apalagi NMAX ini memiliki RON yang paling minimal 92 yaitu Pertamax. Tuh.
Nah ini kalau misalnya dari segi harga sendiri kan kalau misalnya Pertalite dan Pertamax dulu sebelum naik perbedaannya 2.300. Sekarang perbedaannya 6.250. Ini kan lumayan sangat terasa ya? Sangat terasa sekali karena ya yang biasanya isi 30.000 itu bisa 2 atau ya naik 1-2 batang lah. Ini cuman ya naiknya sedikit lah intinya. Kurang lah buat keseharian yang biasa naik motor. Nah, tapi setelah ini beralih menggunakan Pertalite gimana nih? Sangat terasa juga ya, sekarang jadi 10.000. Ya sangat terasa sih sebenarnya ya buat keseharian ya bagaimana lagi karena sehari-hari saya pakai motor jadi ya harus tiap jalan. Baik, terima kasih Kang Vito sudah berbagi informasi dengan kami. Ya itu tadi Lintang, memang banyak sekali selain Kang Vito, banyak juga tadi masyarakat yang mengaku bahwa mereka beralih menggunakan BBM bersubsidi karena memang perbedaan harga yang cukup jauh. Lintang. Baik, Mita Handayani dan Sunandar dari Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya tadi ada laporan Claudia Carla dan Budia Vimala dari Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Naiknya harga BBM non-subsidi menuai beragam respons masyarakat. Warga yang biasa menggunakan Pertamax pun kedapatan beralih menggunakan BBM subsidi karena kenaikan harga dinilai terlampau tinggi. Bagaimana sebenarnya dampak hal ini bagi masyarakat? Simak perbincangannya usai jeda, tetap di Kompas Siang.